إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم قونا في دين الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم على معانديهم رب اهتم لنا بالخير يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi amarna bibiril aba. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala tawalli ni'mah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khaliqul ardi was sama. Syahadatan takunu lana zuhral yaumil jaza. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh atqal atqiya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan ta'simuna biha min jami'il afatil wa anwa'il bala wa ala alihi al-qurama wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa. Amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha mastata'tum wa birru aba'akum tabirrakum abna'akum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Tamin Al-Ghafilin diceritakan 3 orang laki-laki terjebak dalam sebuah gua saat turun hujan deras. Malang nasib mereka karena sesat kemudian batu besar terjatuh dan menutup pintu gua, sehingga tidak memungkinkan mereka keluar
kecuali ada bantuan. Dalam kepanikan demikian, merekalah bermunajat kepada Allah. Karena mereka berpikir hanya Allah dan amal soleh merekalah yang mampu menolongnya. Salah seorang dari mereka berdoa dan menyatakan bahwa pernah satu ketika dia akan terperosok dalam perbuatan zina. Namun dia sadar dan segera menghindar serta bertaubat. Ia berdoa, jika hal demikian termasuk amal soleh, maka sudilah kiranya Allah memberinya pertolongan. Lantas batu besar yang menutup gua tersebut bergeser sedikit. Orang kedua lantas mengadukan kebaikannya dan berharap batu penutup gua tersebut terbuka. Dia menyatakan bahwa dia bekerja keras dan tulus di sebuah ladang. Dia memiliki hasil jerih payah dalam jumlah yang banyak berupa sapi, kambing, dan kebutuhan lainnya. Lantas dia memberikan harta tersebut pada orang yang dulu pernah mengadu padanya karena upah yang diberikan dirasa kurang. Orang tersebut kemudian menyatakan, jika amal tersebut adalah bagian amal soleh, maka ia memohon kepada Allah untuk memberinya pertolongan. Tak lama kemudian batu bergeser sedikit. Orang ketiga kemudian menyampaikan amal kebaikannya. Dia menceritakan bahwa dia memiliki orang tua yang sudah lanjut usia. Pada suatu malam, dia mengirimkan makanan. Namun begitu sampai di rumah orang tuanya, mereka sedang tidur pulas. Ia tidak tega membangunkan dan tidak beranjak sedikit pun dari rumah tersebut dan menjaga makanan yang dia bawa. Padahal saat itu, kambing-kambingnya masih berada di tengah lapang dan dapat dimangsa serigala jika tidak segera diambilnya. Namun dia memilih menjaga makanan yang dia bawa untuk kedua orang tuanya hingga fajar tiba. Orang ini lantas menyatakan bahwa jika perbuatan tersebut termasuk amal soleh, hendaklah Allah menolongnya saat itu. Lantas batu besar yang menutup pintu gua tersebut terbuka hingga mereka bertiga dapat keluar bebas. Hadirin yang dimuliakan Allah, cerita tersebut memberikan hikmah pada kita bahwa ada 3 amal soleh yang dapat menjadikan wasilah penolong kita saat menghadapi kesulitan atau kesusahan, yakni menghindari zina, ketulusan sedekah, dan berbuat baik kepada orang tua. Salah satu yang penting dalam peristiwa tersebut adalah amal soleh kepada orang tua yang dapat menjadi penyelamat mereka. Berbuat baik pada orang tua adalah kewajiban setiap anak. Kewajiban ini diperintahkan Allah dan Rasulullah dalam berbagai redaksi ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi. Bahkan kewajiban berbuat baik pada orang tua dalam Al-Quran disebut setelah kewajiban menyembah atau beribadah kepadanya. Dalam surat An-Nisa ayat 36 disebutkan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Quran surat An-Nisa ayat 36. Kalimat wabil walidaini ihsan ini juga diulang dalam surat Al-Isra ayat 23 dan surat Al-An'am ayat 151. Dalam surat Al-Isra ayat 23 disebutkan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Dan Tuhanmu memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tua. Sementara dalam surat Al-An'am ayat 151, qul ta'alau utqu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Katakanlah, mari kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yakni janganlah kamu mempersekutukannya dan berbuat baiklah kepada orang tua. Kalimat wabil walidaini ihsan diulang dalam redaksi yang sama dan rangkaian perintah serupa. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menghormati, berbuat santun dan baik kepada orang tua adalah kemutlakan yang harus dipegang oleh setiap orang. Tentu saja, kemampuan kita berbuat baik kepada orang tua akan diganjar oleh Allah dalam berbagai bentuk, baik kebaikan di dunia ataupun di akhirat kelak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalam ala nabiyyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma dfa' anna bala wal khala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghy wal suyuf al mukhtalifah sadaid wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.